Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Apakah tujuan Allah memelihara daftar panjang silsilah untuk jangka waktu yang lama sampai Kristus datang dan dicatat tentang dia dalam Matius 1 dan Lukas 1 bahwa dia adalah keturunan dari Daud? Jika kitab 1 Tawarikh mengaitkan semua manusia kepada Adam, siapakah kepala dari keluarga kedua dalam dunia ini? Dalam silsilah disebutkan para imam orang Lewi dan Netinin. Apakah yang kita ketahui tentang Netinin? Apakah kebenaran-kebenaran utama yang dicatat bagi kita dalam pasal-pasal pertama kitab 1 Tawarikh dan tidak satu pun di antaranya yang disingkirkan dari bumi? Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita sudah sampai dalam studi kita di kitab 1 Tawarikh. Dengan kehendak Allah hari ini kita akan mempelajari pasal 9 dan 10. Untuk memulai izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, para hamba-hamba Tuhan, Dr. Esam Ezat, selamat datang. Selamat datang. Saudara Ishak Elia, Selamat selamat datang. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Dr. Esam, saya ingin Anda pertama-tama memberi saya sebuah gambaran tentang judul-judul dalam pasal 5 sampai ke 8 sebelum kita memulai studi kita tentang pasal 9 dan 10. Itu juga mengenai silsilah dan bagaimana perkembangannya. Pasal 5 berbicara tentang Ruben si sulung. Tetapi ide utamanya adalah bagaimana hak kesulungan itu hilang, sangat menyedihkan. Apakah mungkin bahwa hak kesulungan, sebuah hak istimewa yang diterima saat kelahiran terhilang? Ya, apa penyebab hilangnya? Mengapa Yakub tidak melupakan dosa putranya sampai akhir hidupnya dalam Kejadian 49? Ia berkata, kamu telah menaiki petiduranku dan mencemarinya. Ruben melakukan sebuah dosa yang mengerikan. Ia meniduri Bilha gundik ayahnya. Dan karena itu ia ditolak dari hak istimewanya. Dan di sini datanglah peranan kasih karunia yang ketika Allah memberikan kasih karunia, ia bukan bersikap tidak adil kepada Ruben agar dapat memberikan hak istimewanya kepada Yehuda dan Yusuf. Melainkan Ruben patut ditolak untuk mendapatkan hak kesulungannya. Jadi Ruben karena dosanya ditolak untuk mendapatkan hak kesulungannya. Dan Allah dalam kedaulatan yang mutlak memberikan hak kesulungan ini kepada Yusuf. Serta menyerahkan pemerintahan kepada Yehuda sehingga dari Yehuda lahirlah pemerintah, dari dia lahirlah raja. Jadi dari keturunannya akan lahir Daud lalu Kristus keturunan Daud. Dan Yusuf memperoleh hak kesulungannya yang menggambarkan dua suku. Manasye dan Efraim yang dianggap dua suku, bukan satu suku. Pasal 6 berbicara tentang konfirmasi silsilah-silsilah Lewi. Dan selanjutnya informasi silsilah imam-imam, dan ini sangat penting. Mengapa? Mustahil bagi imam dapat menjadi seorang imam tanpa membuktikan silsilahnya. Dalam Garis keturunan Nehemia, harus disahkan. mereka harus buktikan bahwa mereka berasal dari suku Lewi, dan jika seorang imam, ia harus berasal dari keluarga Harun. Dalam kitab Nehemia pasal 7, ia berkata bahwa mereka tidak dapat membuktikan keimamatan mereka, didiskualifikasi dari mereka tidak dapat membuktikan garis keturunan mereka sehingga mereka tidak memenuhi syarat untuk menjadi imam. Sekedar mengaku bahwa seseorang berasal dari sebuah suku tidak membuatnya menjadi seorang imam. Karena ia harus buktikan berasal dari suku ini. Karena itu ia bicara di sini tentang Lewi dan juga garis kasih karunia itu jelas. Mengapa? Urutan kronologis dari putra-putra Lewi adalah Gerson, Kehat, dan Merari. Namun di sini ia mulainya dengan siapa? Ia memulainya dengan anak-anak Kehat, dan itu menunjukkan kepada kita garis kasih karunia. Pasal 6 sesudahnya berbicara tentang para penyanyi. Dan urutannya dilakukan dari orang-orang yang sama. Ini yang membuktikan garis silsilah mereka dan juga kasih karunia jelas di dalamnya. Sesegera ia berbicara tentang para penyanyi dari Bani Kehat. Dalam ayat 33 ia berkata, dari Bani Kehat ialah Heman, penyanyi itu anak Yoel bin
Samuel. Ia berbicara tentang Asaf, tentang anak-anak Samuel, mereka ini adalah penyanyi dan ini menunjukkan kasih karunia kepada kita. Pasal 7 setelahnya berbicara tentang Isakar. Ia menyebut Isakar, Benyamin, Naftali, dan Manasye. Dan keturunan Efraim yang dapat membuktikan silsilah mereka dalam banyak keluarga. Tetapi Naftali hanya dapat membuktikan silsilahnya dalam 2 atau 3 keluarga. Selebihnya tidak dapat membuktikannya dan mereka tidak dapat membuktikan silsilah mereka. Tentunya ia berbicara tentang banyak hal. Misalnya ia berbicara bahwa beberapa orang adalah pahlawan yang gagah perkasa. Beberapa peduli akan pendaftaran. Pasal 8 berbicara mengenai Saul, Raja Saul. Setelah berbicara mengenai Benyamin, ia menyebut di akhir kilasan-kilasan sederhana mengenai Raja Saul. Ner memperanakan Kish, Kish memperanakan Saul dan lain-lain. Dan ia berkata di akhir pasal bahwa anak-anak ulam itu adalah orang-orang berani. Pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, pemanah-pemanah, anak dan cucu mereka banyak, 150 orang. Mereka semuanya itu termasuk bayi Benyamin. Namun walau para pemanah ini mengelilingi Saul, mereka tidak dapat mencegah kematiannya. Saudara Isa, kami selalu mempunyai pertanyaan saat mempelajari satu Tawarikh. Mengapakah daftar-daftar ini begitu panjang? Maksud saya sebuah daftar yang panjang berisikan silsilah yang memanjang sangat lama dan juga tetap terjaga sampai Kristus datang. Ya, Adakah tujuan untuk hal itu? untuk mengatakan bahwa silsilah Kristus jelas bagi semua orang. Dan untuk membuktikan di hadapan semua bahwa ia adalah sosok yang dijanjikan sejak zaman dahulu sekali. Ia adalah sosok yang datang dari keturunan Daud, dari suku Yehuda seperti tertulis dalam Perjanjian Lama. Seperti yang kita ketahui ini sangat jelas dalam daftar silsilah. Yang sah dari Yusuf, si tukang kayu, dalam Matius pasal yang pertama, atau pada awal Lukas dalam silsilah yang sesungguhnya. Dari perawan Maria yang diberkati dan dari masa Kristus serta dalam seluruh generasi, tidak seorang pun pernah meragukan kedua daftar silsilah ini. Karena daftar itu jelas, karena daftar itu dimulai sejak Perjanjian Lama di mana kitab Tawarikh itu ditulis. Artinya, saya ingin mengatakan bahwa hikmat Allah menjaga silsilah yang panjang ini sampai dengan Matius 1 dan Lukas 1 ditulis untuk Benar. membuktikan kepada kita bahwa Kristus adalah anak Daud yang duduk di tahta, entah dari garis keturunan Nathan ataupun Salomo. Dr. Esam, kita tahu bahwa satu Tawarikh dimulai dari kepala umat manusia yaitu Adam. Benar. Namun tentunya Allah mempunyai seorang kepala yang lain untuk membangun sebuah keluarga lainnya. Mohon beritahu kami tentang 2 kepala dan 2 keluarga. Tujuan ilahi dalam menciptakan manusia adalah bahwa manusia akan hidup menurut pemikiran-pemikiran Allah untuk sebuah tujuan di dalam pikiran Allah. Sehingga ia menciptakan Adam sebagai kepala dari makhluk ciptaan dalam keadaan tidak bersalah. Tuhan melawat Adam dan inilah pikiran ilahi. Anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Tapi kita tahu bahwa dosa telah merusak segalanya. Dan menghentikan jalur yang ada dalam pikiran Allah mengenai manusia. Dosa menghancurkan apa yang mungkin. Membiarkan sebuah hubungan antara Allah dan manusia sangat disayangkan. Dan inilah arti dari pernyataan, tidak sampai kepada kemuliaan Allah. Orang-orang ini tidak bisa tinggal di hadirat Allah. Dari Adam dan seterusnya, dari Adam, lalu terus berlanjut dalam seluruh sejarah manusia. Tapi pertanyaan saya, apakah Allah gagal? Ketika manusia gagal dan kita berkata bahwa kitab Tawarikh pada prinsipnya berkembang sampai tiba pada Kristus, sebagaimana baru dikatakan oleh saudara Ishak. Mengapa? Karena Kristus menjadi kepala dari sebuah ras baru. Mereka yang terikat pada Kristus memasuki sebuah lingkaran baru, keluarga baru, dan menjadi sebuah ras baru. Dan inilah yang ingin saya katakan. Bahwa orang yang masuk dalam sebuah hubungan dengan Kristus tak jadi lebih baik daripada dia yang datang dari keturunan Adam karena ia sendiri datang dari Adam sebelum dia berada dalam Kristus. Kita semua adalah milik keluarga yang sama, keluarga Adam. Untuk berada dalam Kristus artinya ada perubahan ras. Jenis yang baru. Jenis yang sepenuhnya baru. Sejenis yang beroleh hidup dari Kristus yang telah dibangkitkan, menjadi pengambil bagian dari sifat ilahi. Perubahan jenis ini mengizinkan dia untuk berada dalam sebuah keluarga yang baru. Yang masuki sebuah keluarga yang baru yang disebut bukan keluarga Adam tetapi keluarga Allah. Kita semua adalah keluarga Adam. Orang-orang yang terikat pada Kristus dipindahkan dari keluarga ini dan menjadi bagian dari sebuah keluarga yang disebut keluarga Allah. Kepala dari keluarga ini bukanlah Adam tapi keluarga ini adalah Kristus. Dan kelahiran di sini bukanlah terlahir bagi para bapa di bumi dari Adam. Namun Yohanes 1 ayat 12 berkata bahwa mereka yang lahir dari Allah, mereka memasuki sebuah keluarga yang disebut keluarga Allah. Kepalanya adalah Kristus.
Jadi saat ini seluruh bumi berkaitan dengan dua kepala, Adam dan keturunannya. Dan mereka yang meninggalkan Adam masuk dalam sebuah keluarga yang lain, Kristus dan keturunannya. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut seperti yang dikatakan oleh Yesaya. Tentunya kita harus mengatakan kepada pemirsa bahwa keturunan ini spiritual. Keluarga Allah, kelahiran di dalamnya adalah kelahiran spiritual. Benar. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Ubahkan ku, bebaskan ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski umurnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Silahkan. Dan orang-orang yang mula-mula menetap kembali di tanah-tanah milik mereka. Di kota-kota mereka ialah orang Israel awam, para imam, orang-orang Lewi, dan para budak Nitinim di bait Allah. Siapakah Nitinim itu? Siapakah Netinim? Ayatnya berkata, dan orang-orang yang mula-mula menetap kembali di tanah-tanah milik mereka. Jadi, grup pertama yang kembali dari pembuangan karena ia berbicara di sini tentang mereka Jadi telah ia kembali. berbicara tentang mereka yang kembali dari pembuangan. Benar, mereka yang kembali dari pembuangan dan bagaimana mereka membuktikan garis silsilah mereka sehingga ia berkata orang yang mula-mula menetap kembali, kota-kota mereka adalah Israel, para imam, orang Lewi yang dikenal oleh Netinim, kata ini artinya hamba. Jadi orang-orang ini mungkin hamba atau budak yang membantu para imam atau yang membantu orang Lewi dalam pekerjaan mereka. Alkitab tidak memberi kita banyak rincian, mungkin mereka disebut dalam Nehemia, juga dalam kepulangan dari pembuangan. Alkitab tidak mengatakan rincian tentang dari mana mereka datang dan juga asal-muasal mereka. Namun Alkitab menyebut bahwa mereka bekerja dalam keimamatan. Mereka adalah pelayan yang melayani dari kejauhan dan tidak mengerjakan pekerjaan utama para imam dan orang Lewi. Benar. Saudara Ishak, saya selalu menerima pertanyaan saat saya membicarakan tentang daftar panjang silsilah dan daftar nama-nama yang terkadang sulit untuk diucapkan. Dan saya berkata, mengapa banyak nama ini dan silsilah panjang disebutkan dalam kitabnya Allah? Ada alasan-alasannya. Secara singkat mari kita pikirkan bahwa Tuhan mengasihi semua manusia. Dan bahwa kitabnya berisikan nama-nama begitu banyak orang yang artinya Allah mengasihi semua orang. Bukan sebagai jumlah namun sebagai individu. Kasih Allah terhadap individu. Hal kedua, Allah mengasihi umatnya. Dan ia suka nama-nama mereka tetap ada di hadapannya. Ia berkata, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Sungguh menyenangkan Tuhan mengenal kita dengan nama kita. Hal ketiga, ini semua adalah silsilah. Dan generasi-generasi umat Allah zaman dahulu. Oleh karena itu, orang-orang ini adalah saksi-saksi Allah di bumi. Sebab itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi Allah untuk memandang dunia melalui para saksinya. Tuhan peduli akan umatnya di dunia. Hal terakhir, mungkin yang terpenting dari semuanya adalah bahwa silsilah-silsilah yang panjang ini ditutup dengan kisah Kristus. Ini adalah tujuan dari semua sejarah manusia. Dr. Esam, saat kita membaca pasal 10 disebutkan tentang Saul dan kematiannya. Saya membutuhkan komentar tentang pasal ini dan juga insiden ini. Ayat-ayat di sini selaras dengan kitab Tawarikh. Itu tidak bicara tentang Saul, tetapi dengan sangat singkat, diperbandingkan dengan kitab Samuel yang banyak bicara tentang dia untuk menunjukkan bahwa orang yang hidup menurut daging didiskualifikasi. Untuk membuka jalan untuk bicara tentang Daud, bagaimana dia yang hidup menurut roh. Hal kedua faktanya adalah kitab Tawarikh tidak menyebut apapun tentang kemuliaan Saul karena ia tidak memiliki kemuliaan, tapi kematiannya disebut. Dan yang menakjubkan dalam ayat 4, dikatakan, lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang yang tidak bersunat ini memperlakukan aku sebagai permainan. Bayangkanlah seorang sedang sekarat dan masih peduli tentang penampilannya. Wibawanya. Ya, wibawanya, dan ini adalah sebuah gambaran kedagingan yang ingin selalu penampilan mukanya baik, tak peduli apa yang di dalamnya. Juga pasal ini menarik perhatian kita pada cara kematian Saul yang disebut dalam kitab Samuel. Ada lebih dari satu ide dalam topik ini, tetapi jelas ini bahwa orang Amalek yang berkata, ia menyuruhku untuk membunuhnya dan aku melakukannya. Jelas di sini bahwa Saul menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya lalu mati dan pria itu tidak membunuhnya. Jadi mungkin Saul di sini membunuh dirinya sendiri. Bukan orang Amalek, namun dia ingin membuat, ia tahu bahwa ada dendam di antara Saul dan Daud. Jadi yang beritahu Daud, aku telah membunuh dia bagimu. Ia tidak tahu bahwa suatu akhir hidup yang menyedihkan menanti dia, sangat menyedihkan. Sesudah ini kita melihat ada sebuah konflik antara seorang yang mewakili Allah dan dunia. Konflik dalam kasus ini bukanlah antara orang itu dan dunia, melainkan antara Allah dan Allah. berhala-berhala ketika
Saul mati dan perkataan diucapkan di akhirnya. Mereka merampasnya dan mengambil kepala Saul dan senjatanya, lalu menyuruh orang berkeliling negara orang Filistin untuk menyampaikan kabar itu. Ayat 9 pasal 10, untuk menyampaikan kabar itu kepada berhala-berhala mereka dan kepada rakyat. Kemudian mereka menaruh senjata Saul di kuil Allah mereka, tapi batu kepalanya dipakukan mereka di rumah Dagon. Sama seperti yang mereka lakukan dengan tabut perjanjian sebelumnya. Mereka membawanya ke dalam rumah Dagon di sini juga. Mereka menganggap bahwa Allah mereka yang telah mengalahkan Allah dari orang yang telah menentangnya. Kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Kita telah bicara tentang kematian Saul. Dapatkah kita tahu secara rinci urutan peristiwa-peristiwanya bagaimana ia mati? Kami ingin tahu rinciannya dan urutan peristiwa-peristiwa yang terkait dengan kematian Saul, khususnya bahwa mereka juga disebut dalam kitab Samuel. Izinkan saya pertama-tama bicara tentang siapa yang berkuasa dalamnya, karena ada sebuah teks di sini tentang hal itu. Ya, Teks di sini berbunyi, ia membunuhnya. Siapa yang melakukannya? Ia tidak meminta petunjuk Tuhan, sebab itu Tuhan bunuh dia dan menyerahkan jabatan itu kepada Daud bin Isai. Jadi, kisahnya adalah Saul mati karena ia pantas untuk mati. sebuah hukuman dari Dan ini Tuhan. adalah hukuman dari Tuhan atas Saul karena dua alasan yang disebut di sini. Alasan pertama adalah ia tidak taat kepada Tuhan. Tidakkah Samuel memberitahu, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Dan alasan kedua itu berbahaya. Kita menganggap remeh itu luar biasa berbahaya. Alkitab berkata, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah. Ingatkah Anda kisah dalam 1 Samuel pasal 28, ketika ia minta petunjuk dari arwah, ada sebuah teks ilahi tanpa kompromi karena kita terkadang menangani masalah ini dengan enteng, tetapi itu berbahaya. Dalam Imamat 20 ayat 6, Alkitab berkata, orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh peramal, lihatlah kata-kata sudah ini, yakni yang berzina dan bertanya kepada mereka. Bisakah Anda bayangkan? Mereka mengikuti mereka. Mereka meninggalkan meninggalkan Allah. Allah dan mereka mengikut mereka, dan hal ini mengendalikan mereka. Aku sendiri akan menentang orang-orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Jadi ada teks-teks yang jelas. Insiden ini tercatat berkaitan dengan kematian Saul. Apakah ia bunuh diri, atau seorang Israel telah membunuh dia, atau orang Amalek telah membunuh dia? Teks Alkitabiah di sini mungkin lebih jelas. Narasi yang menginspirasi cerita di sini mengatakan bagaimana ia meninggal. Jika kita membacanya mungkin lebih jelas. Ayat 3, kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini memperlakukan aku sebagai permainan. Tapi pembawa senjatanya tidak mau karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan diri ke atasnya. Ketika pembawa senjatanya melihatnya, bawa atas pedangnya lalu mati. Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya lalu mati. Kisah ini adalah kisah yang paling dekat dengan kebenarannya. Karena itu, bukan seorang yang berkata, aku yang melakukannya, tapi itu adalah inspirasi yang mencatat apa yang telah terjadi. Tentunya beberapa orang berkata bahwa orang Amalek yang telah membunuhnya. Bahwa walau Saul mengasihani orang Amalek itu, mereka akhirnya tidak berbelas kasihan kepadanya. Tetapi mungkin saya cenderung pada pandangan ini, bahwa inspirasi yang dicatat adalah yang paling terpercaya. Saya lebih suka pandangan ini. Saudara Ishak, tentunya Alkitab menceritakan kebenaran yang ia ingin kita pahami dari kisah-kisah ini dan juga dari daftar nama-nama ini. Benar. Bila saya ingin mengatakan bahwa sampai sekarang dari pasal 1 sampai 10, saya ingin menyimpulkan kebenaran di hadapan saya untuk saya renungkan dan mengetahuinya. Kebenaran apakah ini? Yang jelas ada 3 kebenaran, dan yang pertama adalah bahwa semua manusia adalah orang berdosa dan mereka telah berbuat dosa. Setiap orang lahir dengan benih dosa dari Adam dan menjadi terpisah dari Allah, dan setiap orang telah berbuat dosa. Semua orang yang mulia, bahkan orang rohani yang hebat, telah berdosa. Abraham punya dosa-dosa. Nuh pun sama, semua orang hebat mempunyai dosa. Alkitab mengatakan semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak seorang pun dalam pandangan Allah, seorang pun tidak. Kebenaran kedua terkait dengan yang pertama, dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berdosa. Silsilah-silsilah ini berkata bahwa ada orang-orang yang dilahirkan tetapi mereka yang melahirkannya akhirnya mati. Generasi kedua datang, ketiga dan keempat dan seterusnya. Arti dari semua ini adalah maut berkuasa. Dosa berkuasa, maut berkuasa. Namun kebenaran ketiga ini indah, silsilah-silsilah ini
Dalam arti perenungan atau dalam tujuan langsungnya yang jelas berbicara tentang garis keturunan atau yang merupakan asal muasal kedatangan dari Kristus. Dalam wujud manusia, ini adalah satu kisah yang indah. Jika saya merasa bahwa saya adalah seorang berdosa, kita semua orang berdosa. Lahir dengan benih dosa dan kita semua telah melakukan dosa. Kita semua pendosa. Namun ada seorang penebus di mana? Di dalam Kristus. Pada salib Kristus. Itulah sebabnya saya berkata, berapa kecil atau besar dosamu di matamu, di mata masyarakat, hidup dalam tingkat sosial manapun, tingkat keuangan seperti apapun, pesan yang jelas dari Injil adalah Tuhan mengasihimu. Bahkan secara khusus ia mengenalmu. Ia memanggilmu dengan namamu. Dan yang ia minta darimu katanya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ketika saya datang ke kayu salib, Allah yang penuh kasih menawarkan seorang pengganti bagiku. Dan saya temukan Allah sebagai hakim yang benar. Mengambil hak Kristus darinya yang dengan rela dan bebas menerima untuk menjadi penggantiku. Dan yang harus saya lakukan adalah menerima dan berkata, Tuhan, aku menerima keselamatan darimu. Aku buruk, aku pendosa, aku mengakui itu. Hidupku harus diubahkan dan aku serahkan hidupku kepadamu. Percaya bahwa karyamu itu cukup. Saya menerima keselamatan dan masuk ke keluarga. Kedua yang baru saja kita dengar dari saudara Keluarga Esam. anak-anak Keluarga iman, keluarga anak-anak Allah, keluarga rohani. Tuhan memberkati Anda, kita akan mengulas balik episode ini dengan para hadirin. Kami ingin mengetahui apakah tujuan Allah menjaga silsilah-silsilah ini sampai Kristus datang, sampai kelahiran dari Kristus. Hikmat Allah dengan menjaga silsilah-silsilah ini adalah supaya silsilah Tuhan Yesus jelas bagi semua orang bahwa ia adalah anak dari Raja Daud, Benar, keturunan dari Daud. keturunan Daud. Kebenaran-kebenaran esensial apakah yang dapat kita simpulkan setelah mempelajari pasal 1-10? Kita dapat menyimpulkan 3 kebenaran. Yang pertama adalah, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka dari Adam dan bahkan orang-orang hebat dan rohani seperti Abraham, Nuh, dan Daud semuanya berbuat dosa. Lalu kebenaran kedua adalah, maut menguasai semua silsilah ini karena dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Lalu yang ketiga, semua silsilah ini mengarahkan kita kepada Kristus yang adalah pengharapan bagi manusia. Jika saya seorang pendosa, apapun dosa-dosa saya mempunyai pengharapan di dalam Kristus untuk menyelamatkan saya. Tuhan memberkati, terima kasih. Terima kasih para hamba Tuhan, kita lanjutkan diskusi di episode berikutnya. Pemirsa terkasih, seperti yang sudah kita dengar dalam komentar terakhir dari hadirin, bahwa kebenaran-kebenaran utama dalam studi ini adalah bahwa manusia terjangkit oleh dosa, bukan penyakit apapun, tetapi dosa menyebar ke semua orang, dan maut berkuasa atas semua. Namun daftar nama-nama dan silsilah membawa kita kepada Kristus, penyembuh bagi semua. Jika dosa menjangkiti semua ras manusia, semua telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan jika maut berkuasa atas semuanya, namun karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kristus datang untuk mati bagi semua. Dengarkanlah apa yang dikatakan Alkitab. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Penyembuh untuk problem dosa, penyembuh untuk penderitaan-penderitaan manusia, adalah pengorbanan Kristus di kayu salib, pengorbanan yang sangat besar. Jika Anda berjumpa dengan Kristus sebagai juru selamat pribadimu, dosa-dosamu akan diampuni karena pengampunan tidak dapat dibeli ataupun dijual. Allah telah menyiapkannya di sana melalui pengorbanan Kristus. Anda menerimanya sebagai sebuah pemberian, tetapi Allah membayar harga yang sangat-sangat mahal, yaitu kematian Kristus di kayu salib. Mohon pikirkan tentang situasi Anda. Anda dan saya adalah perpanjangan bagi garis keturunan Adam yang telah jatuh ke dalam dosa. Dan semua umat manusia adalah perpanjangan bagi garis keturunan Adam yang telah jatuh ke dalam dosa. Tetapi Kristus telah mati dan telah bangkit untuk membangun sebuah ras baru, keluarga baru, keluarga anak-anak Allah. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kita akan berjumpa lagi dalam episode selanjutnya. Tuhan menyertai. يا محبا مات عن
جنس البشر أمحو إثمي أنت أولى من غفر كن معينا فأنا ممن عثر بالخطايا يا حبيبي يا يسوع بالخطايا يا حبيبي يا يسوع أنت حصني وإليك الملتجى منك ألقى بالتجاء الفرجا فأعن ضعفي وولد بالرجاء بخلاصي يا حبيبي يا يسوع بخلاصي يا حبيبي يا يسوع أنت تدعو الخاطئ الغر الأثيم لينال الخلد في دار النعيم وأنا مهما يكن ذنبي عظيم لك آتي يا حبيبي يا يسوع لك آتي يا حبيبي يا يسوع أنت من تحيي رجاء في القلوب مانحا عفوا إذا كانت تتوب أنت غفار الخطايا والذنوب فامحو إثمي يا حبيبي يا يسوع فامحو إثمي يا حبيبي يا يسوع. Mengapa satu Tawarikh tidak menyebut bahwa Daud adalah raja atas 2 suku 7 tahun sebelum ia memerintah atas seluruh Israel seperti yang disebutkan dalam kitab 2 Samuel? Bagaimanakah Daud membangun dan mengokohkan kerajaannya dan tangannya mencapai perbatasan-perbatasannya untuk mendukung dan menguatkannya? Apakah kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan antara karakter Daud dan karakter Kristus dalam waktu dia ditolak sekarang dan dalam waktu pemerintahannya nanti? Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami ubah dan bebaskan aku.